Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas kehadiran kawan-kawan semua, baik hadir secara luring maupun daring. Insya Allah kita akan melanjutkan sesi buku keluar kita kali ini dengan buku teler kita yaitu Ahlan Bukhari. Insya Allah kita kali ini akan membahas tentang Al-Azhar Millennium Learning, Muslim Learning ya. Jadi kita akan melihat bagaimana Al-Azhar sebagai institusi pendidikan itu sebenarnya sudah muncul sejak dinasti Fatimiyah di Mesir abad 9 sampai 9 ya. Apa? 970 ya, tahun 970 dan berdiri sampai sekarang ya, 2024 itu masih berdiri sampai sekarang dan dia semakin teguh. Cuma penulisan ini frame-nya itu sampai tahun 1958 dan dia sebenarnya akan lebih disempitin lagi sampai ke Ottoman ya. Sampai modern ya? Sampai Mesir itu jadi republik. Sampai Mesir jadi republik berarti 1930-an berarti ya. Apa? Iya. Pokoknya berusaha 19 panasan dulu. Modern 18 abad 19. Nah, jadi kita kan lihat bagaimana perpindahan walaupun perpindahan tampuk kekuasaan dari zaman Fatimiyah, Mamluk, Ottoman sampai ke sekarang ke Republik. Tapi sebenarnya kita akan lihat bagaimana Al-Azhar itu tetap berdiri sebagai pendidikan dan akhirnya bisa jadi tempat seluruh Muslim itu bisa belajar dari dulu sampai sekarang. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, kita sambut Ahlan Bustari. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla qamalul kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu rasulullah ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Azhar ya. Al-Azhar Millennium of Muslim Learning, karya Bayard Dodge ya, seorang cendekiawan di Amerika ya. Pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Amerika di Beirut ya. Buku ini ditulis waktu beliau itu entah bekerja atau belajar gitu ya. Pokoknya disebutkan di sini member of faculty gitu. Jadi saya kurang tahu apakah dia belajar atau bekerja. Sepertinya bekerja ya, karena itu Universitas Amerika di Kairo itu. Dan dalam penulisan sendiri penulis mendaku bahwa dalam penulisan ini beliau dibantu oleh tiga profesor dan beberapa rekan di Al-Azhar ya, seperti pustakawannya, dekan-dekannya, dekan fakultas dan ya yang mengerti Al-Azhar gitu ya pada waktu tahun itu. Begini pada waktu tahun 1950-an ya, 1958 gitu. Buku ini ditulis ya untuk mengenalkan Al-Azhar pada orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab ya, orang-orang Barat, tentang Al-Azhar tanpa mengkritik ya. Memang waktu saya baca buku ini dari awal sampai akhir emang tidak ada masukan dari dia ya gitu ya. Beliau ya cuma menjelaskan dari berbagai sumber gitu, menjelaskan Al-Azhar bagaimana dari awal sampai waktu buku ditulis. Langsung aja. Nah, Al-Azhar ya, nama Al-Azhar dan tujuan utama dibangunnya Al-Azhar pada pertama kali. Perlu diketahui Al-Azhar ini dibangun atas wakaf begitu ya, wakaf bukan dari perorangan gitu, wakaf. Makanya tidak bisa ya untuk mencabut wakaf itu
dengan seenaknya, susah gitu ya, sulit. Nah, Al-Azhar itu Zaharo gitu ya. Al-Azhar itu ada isim tafdil ya, isim tafdil muzakkar ya. Jadi makanya ada berkilau gitu ya, berkilau atau memukau, sangat memukau gitu. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama bahwa pada awalnya Al-Azhar ini namanya bukan Al-Azhar, tapi Masjid Kairo gitu ya, Masjid Kairo. Cuma beberapa orang mungkin tidak berpendapat bahwa penamaan Masjid Kairo ini terlalu umum gitu ya, terlalu umum gitu. Mungkin ada beberapa masjid di sana, makanya terlalu umum dan berinisiasi untuk memberikan nama baru gitu. Nah, ketika suatu malam Id gitu ya, suatu malam Id, Al-Azhar itu terlihat sangat memukau, sangat cemerlang gitu ya pada suatu malam. Maka Alan, Alan, oh, Alan belum geser ini ya, geser apa? geser slide. Udah nih. Oh, maaf. Berarti Mau saya aja. berarti gini aja ya. Berarti gini aja. Oke. Nah, jadi pada suatu malam Al-Azhar terlihat sangat menarik ya, sangat memukau, maka dibikinlah Al-Azhar gitu ya, Al-Azhar. Nah, yang kedua itu diambil dari dari nama ini ya, anak Nabi, istrinya Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah Az-Zahra ya, Fatimah Az-Zahra. Nah, kalau misalnya kita belajar bahasa Arab ya, Az-Zahra itu kan isim takdil juga, cuma dia bentuk muannas gitu ya. Jadi Zahra itu isim takdil muannas. Nah, diambillah gitu akar katanya dan dibikin isim takdil lagi, tapi muzakkar ya, Al-Azhar gitu ya. Nah, itu penamaannya. Nah, untuk alasan didirikannya sendiri gitu ya, itu ada dua ya. Yang pertama untuk mengajarkan fikih Syiah ya dan akidah Syiah gitu ya. Yang karena pada awalnya di Mesir ya, terutama yang sedang diduduki Fatimid yaitu Kairo itu pada awalnya dia Abasi ya, Abasi. Nah, kenapa Fatimid ini bisa berkuasa di Kairo? Karena waktu itu uh, Abbasiyah di Kairo di Mesir itu lagi lemah-lemahnya ya, karena lagi plek, lagi wabah gitu ya, lagi wabah. Nah, tiba-tiba kayak Al-Mu'izz ini melihat kesempatan gitu untuk menaklukkan Kairo. Nah, dan ya singkat cerita ditaklukkan Kairo. Terus ya karena penduduknya masih Sunni gitu ya, Sunni, jadi dibuatlah propaganda atau ya dibuatlah rencana gimana agar penduduk Kairo ini, penduduk Mesir ini memeluk Syiah gitu ya, mengadopsi Syiah sebagai akidahnya dan fikihnya. Cuma tanpa paksaan gitu. Jadi dibikinlah suatu institusi pendidikan. Sebenarnya pada awalnya emang ini ya gedungnya Al-Azhar sendiri itu dibuatnya untuk masjid jami gitu ya, masjid jami buat sholat Jumat gitu. Dan selain itu untuk sholat Jumat ya untuk penempakan pasukan gitu ya, garrison gitu, karena waktu itu lagi perang sama Abbasiyah gitu ya. Nah, yang kedua untuk tren duat untuk melatih duat. Nah, untuk menyebarkan ajaran Syiah gitu ya. Nah, kalau dilihat juga di buku ini, jadi waktu pertama Al-Azhar dijadikan institusi, bukan institusi resmi ya, pokoknya dijadikan bahwa Al-Azhar ini tempat belajar gitu. Itu pada tahun 975. Jadi 970 itu kan Fatimid berdiri, 972 Al-Azhar itu Masjid Kairo lah gitu. Dibentuk mulai dibangun, 973 selesai gitu ya. 973 selesai, 975 dimulai advance course-nya. Nah,
itu waktu 975. Nah, waktu 975 itu pembelajaran di Al-Azhar ini dibagi 3. Yang 2 ini informal, 1 yang formal gitu ya. Formal di sini bukan bukan itu ya, bukan yang formal yang seperti sekarang yang memberikan syahadah, cuma maksudnya yang jadi ada kayak apa, majelis Quran dan tafsirnya. Kedua, majelis imla ya, majelis imla dan tanya jawab. Itu bisa diikuti oleh semua orang yang ini, yang mau belajar. Jadi kayak kajian gitu ya, kayak kajian. Nah, yang ketiga ini khusus lah, orang-orang khusus, yaitu ya duatnya ya, duat syiah ya. Nah, di sini ada diceritakan dari awal sampai sampai ini nggak membatasi 1936 ya gitu ya. Nah, ini ada beberapa kronologi panjang. Nah, ini saya singkat yang penting-pentingnya saja gitu ya. Jadi nggak saya ceritakan semuanya karena banyak informasi dan saya juga nggak hafal. Oke, jadi 972 seperti yang saya bilang 972 Al-Azhar itu selesai berdirinya gedungnya. 988. Nah, 11 di 1171 ini agak krusial ya. Karena di buku ini disebutkan bahwa kurang lebih 100 tahun Al-Azhar sebagai tempat berkumpul untuk sholat Jumat itu ditiadakan karena pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai raja dinasti Ayyubiyah itu menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab otoritas kerajaan. Nah, pada saat itu mazhab Syafi'i tidak membolehkan ya untuk mengadakan sholat Jumat di satu tempat yang sama gitu ya, di satu tempat yang sama. Nah, oleh karena itu jadi ada 2 masjid ya. Salah satu Masjid Kairo atau Masjid Al-Azhar ya, Al-Azhar aja. Nah, yang kedua itu namanya Masjid Hakim gitu, Masjid Al-Hakim. Nah, kurang tahu azan. Belum, masih ngaji-ngaji. Oh iya. Nah, singkat cerita Salahuddin Al-Ayyubi memilih Masjid Hakim untuk dijadikan sholat Jumat. Maka fungsi pengadaan sholat Jumat di Masjid Al-Azhar ini ditiadakan ya gitu, ditiadakan. Jadi agak terlantar, cuma Al-Azhar sebagai institusi pendidikan gitu ya, sebagai tempat kegiatan belajar mengajar masih masih apa masih berlanjut gitu ya. Cuma di sini ada beberapa apa ya diskusi gitu ya yang ada di awal-awal pembahasan dinasti Ayyubiyah di sini menyebutkan bahwa Al-Azhar ini ya agak terlantar dan beberapa harta berharganya dijual untuk kepentingan perang dan kepentingan pasukan Ayyubiyah gitu ya. Yang pertama tuh seperti barang-barang berharga yang bekas Fatimidnya itu dijual gitu ya berupa ya emas perak gitu. Yang kedua buku-bukunya bukan dibakar, bukan apa ya, pokoknya tidak dijaga, makanya naskah-naskahnya hilang gitu ya, rusak gitu. Terus yang ketiga ornamen-ornamen, pokoknya ada 4 ya, ada 4. Oh ya, salah satunya karena pembiayaannya dihentikan gitu ya. Tapi ini ada pembahasannya nanti. Karena pembiayaan dihentikan, makanya para pengajar sana, syekh-syekh di Al-Azhar waktu zaman Ayyubiyah itu terpaksa mencari penghidupannya sendiri mandiri gitu. Jadi di samping ngajar, mereka juga harus bekerja gitu ya. Nah, cuma ada catatan lain gitu ya, yang menyebutkan bahwa pada zaman Ayyubiyah murid-murid Al-Azhar tetap dikasih uang kok gitu ya, dikasih uang, bahkan menyebutkan bahwa dikasih uangnya di sekisaran 60 dinar sampai 100 dinar gitu oleh Salahuddin Al-Ayyubiyah sendiri. Nah, dan itu ya ada beberapa itulah yang perlu kita cross check gitu. Nah, kurang lebih 100 tahun berlalu Ayyubiyah diganti Mamluk ya, Mamluk. Nah, di kerajaan Mamluk lagi Al-Azhar itu hidup lagi ya, bangunan Al-Azhar hidup lagi.
terutama ya sholat Jumatnya dihidupkan lagi, kegiatan belajar mengajar lebih dihidupkan lagi gitu. Karena pada waktu Mamluk ini kebanyakan mereka itu orang asing gitu ya, orang asing ya, orang-orang Turki yang sehari-harinya belajar bahasa Turki bukan bahasa Arab. Terus mereka juga pasukan-pasukannya itu banyak menyewa, membeli ya, lebih lebih membeli membeli orang anak-anak muda Rusia gitu ya, anak-anak Rusia Timur, Timur Selatan ya, Selatan kalau nggak salah ya, Rusia Selatan dibeli yang masih yang masih puber lah gitu ya, dibeli di apa dilatih untuk jadi tentara. Nah jadi di Kairo sana waktu Mamluk itu dia banyak orang asing ya gitu. Nah inisiasinya dari Baibars gitu ya, dari Baibars. Uh, gimana? Baibars itu apa ya? Khalifah. Bukan nama tribu bukan nama suku ya, tapi nama Khalifah Baibars. Nah dia itu menginisiasi agar menggalakkan keilmuan lagi di Al Azhar. Jadi Al Azhar waktu zaman Mamluk ada 3 tugas. Pertama untuk mengajarkan etik Quran gitu ya, dan kajian Quran. Karena waktu itu pokoknya di zaman Mamluk ini penduduk dan beberapa pemegang pemerintahnya agak ini ya, agak semena-mena gitu, agak semena-mena, agak barbar lah ya, pokoknya agak anarkis gitu. Jadi perlu perlu diberi ajaran Quran gitu. Kita dengarkan azan. Oke, Bismillah lanjut. Yang pertama dihidupkannya Al Azhar itu untuk 3 ya. Pertama untuk Quran, yang kedua untuk menghidupkan ini hukum syariah lagi ya, untuk mengajarkan dan menerapkan. Jadi ya sebagaimana yang sudah diterangkan, jadi rakyat Mamluk itu agak agak ini agak anarkis gitu. Begitu juga
pemegang kekuasaannya. Jadi waktu Mamluk itu dia kalau dibilang hukum rimba agak kasar ya. Jadi dia tuh pokoknya yang berkuasa nanti ada tingkat, ada hierarkinya ya, saya lupa gitu. Jadi yang nanti agak kuat, yang punya pengalaman perang banyak, nanti dia bisa memimpin pasukan. Nanti kalau misalkan itu lagi, dia bisa memimpin, dia dapat wilayah dan dapat ini apa pasukan juga. Nanti kalau misalkan ini lagi dia jadi khalifah. Nah, salah satunya ada kalau nggak salah Baibars ini termasuk yang seperti itu. Dia karena awalnya saya lupa ya Baibars atau Muhammad, kayaknya Baibars ya. Jadi awalnya dia tuh budak yang dibeli gitu untuk perang. Jadi bukan bukan keluarga kerajaan, bukan keluarga kerajaan, tapi budak yang dibeli buat untuk perang. Bukan budak juga ya, pokoknya pasukan lah ya, pasukan yang dibeli untuk perang. Karena dia menang terus sehari dia khalifah gitu ya. Gitu. Nah jadi dihidupkan syariah ya. Al-Azhar ditugaskan untuk menghidupkan syariah dari segi keilmuan dan praktiknya. Uh, yang ketiga, saya agak lupa sih. Jadi skip aja. Nah, di sini sebenarnya ada gap ya antara 1266 ke 1690 gitu ya. Itu sebenarnya Ottoman gitu ya, Ottoman. Nah, di zaman Ottoman ini gitu ya, itu Al-Azhar selangkah demi selangkah mengalami modernisasi, pokoknya lebih rapi lah gitu. Karena pada awalnya Al-Azhar itu tempat belajar, cuma sukarela saja, sukarela aja. Kalau mau ngaji-ngaji, kalau mau enggak gitu. Nggak ada yang mau ngajar ngajar juga gitu. Jadi yang mau ngaji ngaji, yang mau ngajar ngajar gitu. Nah setelah Ottoman ini perbaikin terus dari kurikulumnya, dari apa admin apa dari penempatan ruak-ruaknya gitu. Ruak-ruak tuh jadi di Al Azhar itu dia punya kayak sistem kamar lah ya, kamar-kamar, dan ruak-ruak itu dipisah-pisah diberi sekat-sekat berdasarkan asal ya. Asalnya jadi ada ruak jauhiyah gitu ya. Ruak jauhiyah ada ruak ya pokoknya uh, bersekat-sekat lah, bersekat-sekat berasa tempat tinggal, di mana mereka tinggal, di mana mereka meletakkan bukunya gitu ya, di mana mereka mendapat jatah. Jadi si pembagian jatah itu dikirim ke ruak, nanti ruak share gitu. Apa uh, bukan rame-rame juga sih. Jadi tiap ruaknya ada penanggung jawab lah gitu. Nah, 1690 ini pengangkatan rektor. Sebenarnya bukan rektor ya, maaf ya. Pengangkatan Syekh Al-Azhar pertama, dan ini catatannya agak ini ya, agak pasti ya. Ada yang pokoknya nggak tentu siapa Syekh pertama ini, Syekhul Azhar ini. Nah, pokoknya setelah di Ottoman ini Al Azhar jadi lebih rapi administrasinya, perguruannya, dan juga apa tempat tinggalnya gitu ya. Dan juga pada enggak itu nanti. Nah, setelah itu 1798 sampai 1953 gitu ya, sampai 1953 itu di mana Mesir itu menjadi negara republik ya. Republik. Karena Mesir merdeka, Mesir menjadi suatu wilayah tersendiri itu pada tahun 1922 ya. Nah, jadi pada disinilah ya apa keguncangan rakyat-rakyat Mesir ini diuji gitu ya. Jadi pada awalnya Mesir ini kebagi dua gitu. Ada yang dikuasai Mamluk. Jadi Mamluk sama Ottoman itu dia nggak gantian ya, apa runtuh bangkitnya. Jadi dia berkuasanya bareng gitu, walaupun nanti Ottoman lebih berumur panjang ya. Jadi dia terbagi dua, ada yang Mamluk, ada yang Ottoman, tapi yang dikuasain Mamluk ini agak semena-mena gitu ya. Jadi rakyatnya apa memberontak terus gitu ya. Kalau Ottoman, kalau yang dikuasai Ottoman dia lebih lebih sejahtera. Cuma di akhir-akhir Ottoman menduduki Mesir ini apa beasiswanya berkurang lah gitu karena krisis ya. Nah, di tengah-tengah Ottoman Mamluk ini
Nah, muncullah Prancis gitu ya, muncul Prancis, Napoleon ya, Napoleon ke Mesir, tapi sebenarnya Napoleon pada awalnya nggak langsung asal nyerang gitu. Nah, Napoleon itu pada awalnya dia mencoba menarik hati para Syekh Al-Azhar gitu ya, karena Al-Azhar itu punya tempat sendiri di masing-masing hati para penduduk Mesir gitu ya. Uh, tempat tempat Al-Azhar itu menjadi tempat berlindung orang Kairo gitu dari awal berdirinya sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ada wabah, orang minta orang berlindung ke Al-Azhar gitu ya, masuk ke Al-Azhar. Kalau ada gempa ke Al-Azhar gitu. Terus kalau ada penyerangan ke Al-Azhar gitu ya, masuk ke Al-Azhar gitu. Dan juga wibawa-wibawa masyayikh Al-Azhar itu sangat terjaga ya. Di buku ini juga diceritakan bagaimana rakyat itu mengagungkan Masyaikh Al-Azhar gitu ya. Apalagi waktu di Ottoman ini, uh, Masyaikh Al-Azhar itu punya seragam khusus gitu ya. Ya yang kita lihat inilah ya Syekh Al-Azhar sekarang yang pakai topi khusus gitu ya, jubah khusus gitu ya. Jadi waktu di Ottoman ini mereka diberi inilah, kalau nggak salah di zaman Muhammad Ali lah ya, diberi pakaian khusus untuk membedakan ya. Gitu. Jadi sangat menghormati sekali rakyat dan apalagi murid-muridnya ya, tangannya dicium gitu ya, dia kalau berjalan diiringi, kalau misalkan syekhnya ke pasar gitu ya, di sini disebutkan gitu, kalau syekhnya ke pasar mau beli daging gitu ya, dia maka penjual itu menggratiskan daging tersebut gitu ya, gitu. Iya. Dan di zaman Ottoman juga pembagian pembagian annual payment itu diberlakukan ya, karena pada awalnya itu kan kalau di dinasti Fatimiyah tuh pakai dinar ya, pakai dinar. Di Ayubiyah beberapa riwayat tadi juga pakai dinar. Nah, pokoknya sering berjalan waktu diganti pakai roti gitu ya, pakai roti, tapi diubah lagi jadi uang gitu ya, jadi uang. Nah, cuma yang uang ini Syekh Al-Azhar agak setuju karena ada beberapa orang yang males yang menggunakan uang ini bukan buat makan gitu ya. Iya, jadi ditunda buat makannya, tapi saya ujung-ujungnya lapar lagi. Jadi ya udah diganti lagi jadi roti lagi. Mungkin gitulah. Gitu. Itu di zaman Ottoman jadi lebih ini ya, lebih terstruktur pembagiannya. Uh, sebenarnya tadi lagi bahas Prancis ya. Jadi begini. Ya punya punya wibawa tersendiri lah ya. Nah, jadi si Napoleon ini yang menego lah gimana caranya uh, hukum Mamluk ini, soalnya emang Mamluk ini emang ini ya, tidak disukai masyarakat waktu itu. Hukum Mamluk itu kita ganti aja dengan hukum modern nih, Prancis kita punya hukum nih gitu. Nah, pokoknya tapi beberapa entah gimana, tapi diberlakukan lah gitu ya, diberlakukan. Cuma rakyat Mesir juga waktu diberlakukan nggak nerima juga gitu. Jadi waktu Napoleon pulang diganti sama ada wakilnya lah. Ini dibunuh, gitu. Dibunuh. Wah, ngelihat itu Napoleon pulang lagi gitu ya. Balik lagi ke Mesir, memborbardir dalam Al-Azhar gitu ya, nggak di luar Mesir. Di dalam Al-Azhar diporak-porandakan gitu ya, ruangnya diporak-porandakan, buku-bukunya diacak-acakin. Habis itu ada 4 syekh ditahan. Empat syekh ditahan. Nah, ada satu syekh ini dengan polosnya dia pergi ke ini ke Napoleon buat buat itu ya, minta perlindungan, makanya tolong bebasin lah mereka. Dibunuh semua sama Napoleon. Gitu. Ya pokoknya gitulah. Ya. Nah, tapi Prancis ini kalau dihitung saya nggak tahu ya berapa lamanya gitu, nggak dijelaskan juga di sini. Pokoknya ya entah gimana, pokoknya dia tuh diusir bareng pasukan gabungan antara British dengan Ottoman ya, dengan Ottoman gitu ya.
Makanya saya nanya, "Emang British Ottoman sekutu ya?" Entah cuma buat ngusir Prancis atau gimana ya, pokoknya begitulah. Perang Dunia Satu soalnya Iya. mereka musuh. Nah, habis itu kita lanjut lagi di 1892, 1914 Reformation dan Reorganization. Nah, di sini uh, ya mungkin bisa dipanjangin lah saya sampai ke depan. Pokoknya di dua zaman ini Al-Azhar itu mengalami dilema lah ya, mengalami dilema ya. Mungkin bisa kita sambung aja ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana Al-Azhar itu berhadapan dengan modernitas ya. Pertama inovatif. Inovatif di sini maksudnya taklif ya dalam berkarya. Nah, di sini disinggung ya di buku ini disinggung 2 kali gitu ya. Pertama pertama mungkin dengan menceritakan doang bahwasanya tradisi berkarya ulama-ulama Islam itu ya nulis matan, matannya didiktein tuh muridnya, terus disyarah, syarahnya dikasih hasiah. Pokoknya ya gitu-gitu gitu terus lah pokoknya mungkin dianggapnya kurang kurang ada dialektikanya dan apa ya? Ah, iya ya gitu ya apa ya gitu-gitu aja ya. Nah, uh, terus kalau nggak salah juga ada nukilan dari ya entah kayak orientalis atau orang barat pokoknya yang mengkritik bahwa dia tuh greget gitu. Kenapa sih apa tradisi menulis apa uh, cendekiawan muslim tuh cuma begini-gini doang gitu ya. Matan, syarah, hasiah gitu. Uh, ya ini bisa didiskusikan lah ya mungkin nanti. Cuma kalau saya boleh berkomentar, ya ada sisi positifnya tentu ya. Karena ada yang tadi si medikte gitu ya, mensyarah gini. Kalau mau ngesyarah ada matanya dulu gitu ya. Kalau mau kasih ada syarat matanya dulu. Itu menjaga apa ya? Menjaga keaslian matan gitu sih. Kalau menurut saya ya, menjaga keaslian matan sehingga ya tertulis gitu bagaimana pertama kali diucapkan atau ditulis gitu ya. Dan caranya juga jadi menisbahkan sama Iya, penulis-penulis sebelumnya. cuma emang kalau misalkan kita baca syarah ya tidak seasyik baca baca ya pokoknya syarah itu kan dia kan kadang-kadang gini misalkan nge, apa ngomentarin bisa pola gitu dan mungkin ada beberapa bagian dari penulisnya berkomentar gitu lah. Nah, yang kedua adalah religion and secular curriculum ini bahasa penulis ya, ya entah nanti mau setuju atau gimana itu hal lain lagi. Maksudnya sekuler kurikulum itu maksudnya iya pelajaran umum lah kita kita bedain di Indonesia kadang-kadang ilmu agama ilmu umum gitu. Pokoknya gini. Jadi pada dasarnya Al Azhar itu punya 3 fakultas utama dan ini enggak bukan ini. Kalau dari awal emang dari awal itu kan uh, tidak secara resmi ya. Habis itu jadi resmi. Tapi baik itu resmi dan nggak resmi, formal atau non formal Al Azharnya itu tidak lepas dari 3 kurikulum ini. Pertama usuluddin, usuluddin ya, akidah gitu ya. Kedua itu syariah ya, qanun law. Yang ketiga itu lughah Arabiyah ya. Kalau misalkan di buku ini disebutnya inilah yang biasanya disebut sebagai apa namanya liberal arts gitu ya gitu jadi Arabic literatur disamainnya sama liberal arts gitu ya. Nah jadi penambahan ya di sini nggak lepas juga dari ini ya saran dari Muhammad Abduh ya gitu. Lanjut administrasi seperti yang saya bilang administrasi Al Azhar itu pada awalnya hmm, tidak ini ya tidak rapi gitu ya tidak rapi. Nah sejak Ottoman uh, sejak bertemu modernitas pokoknya jadi lebih rapi dan apalagi ada 4 orang syekh gitu dikirim untuk belajar barat pulangnya dia ngurus Al Azhar mengurus administrasi gitu gitu jadi lebih rapi lebih 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 seperti barat. Hah? Iya ada namanya
Nah, disebutkan juga ini sebagai antitesis untuk komunisme dan kapitalisme ya. Jadi di problem problem of youth atau apa ya, pokoknya ada suatu subbab di sini. Jadi yang namanya anak muda ya, anak muda Al Azhar, bukan anak muda Al Azhar, anak muda Mesir secara umum atau Kairo lah ya. Dia tuh ya seperti kebingungan ya, yang namanya udah apa ya, apalagi waktu empat eh, kekuasaan itu bercampur dalam satu waktu itu sangat bingung gitu ya, sangat bingung bertemu Prancis, bertemu British gitu ya, British. Uh, jadi sangat bingung melihat apa ya tradisi ilmu Barat apa dan komunisme dan kapitalisme gitu ya. Apakah masa iya sih? Pokoknya disebutkan di buku ini, masa iya sih kalau dunia ini harus kalau nggak harus dualisme antar komunisme atau kapitalisme gitu ya, gitu ya. Pokoknya karena dua ideologi ini disebutkan di sini gitu. Uh, Orang-orang sana melihat bahwa dua-duanya gagal untuk mensejahterakan ini apa dunia gitu kan, komunisme gitu. Tapi di sisi lain Islam, tawaran Islam tuh tetap apa tetap bagus gitu ya, tetap relevan, tetap tetap favorit lah ya, karena di satu sisi Islam tuh menjaga hak-hak pribadi gitu ya, tapi satu sisi Islam juga mengajarkan untuk berbagi gitu, bahwa di tiap-tiap harta kita juga ada hak orang lain gitu ya. Ya pokoknya gitu. Nah yang kelima, law between syariah law and western law. Jadi pada waktu itu hukum yang di bawah Napoleon diberlakukan, dan begitu juga di catatan Muhammad Iqbal ya. Di sini disebut Muhammad Iqbal bahwa uh, Turki itu leluasa hukumnya karena dia mencampurkan hukum apa Napoleon Scott gitu ya, Napoleon Scott ke hukum resminya gitu, jadi lebih leluasa karena syariah itu saya nggak tahu sih ya ini gimana apa katanya, karena syariah itu nggak membahas tentang hukum apa kapal uap gitu, kereta pesawat gitu, ini disebutnya di sini gitu, nggak membahas tentang perbankan gitu ya, perbankan pokoknya yang modern-modern nggak dibahas. Jadi perlunya Al Azhar itu menambahkan uh, hukum yang bukan hukum Islam itu ke kurikulumnya, dan juga ke ke kurikulumnya gitu ya, karena di satu sisi ngelihat juga dari ini, nggak tahu kayaknya ini dari penulisnya sih Bayar Dotsi, karena melihat satu sisi juga karena di institusi pemerintahan juga memperlakukan hukum sekuler gitu ya, hukum sekuler. Jadi uh, lulusan syariahnya kayak bahasa kasarnya nggak bisa ngelamar kerja sana lah gitu, nggak bisa di sana. Dan scientific and rasional, jadi uh, ya sebulahnya apa sangat terpaku dengan tradisi mata cara dan uh, yang yang mutakotimin lah pokoknya yang lalu. Nah, melihat melihat modernitas Barat yang apa-apa rasional, yang apa-apa saintifik, yaitu membuat anak-anak mudanya itu uh, semakin skeptis gitu ya terhadap agama saya sendiri. Nah, pokoknya disebutkan di sini Jamaluddin Al-Afghani gitu ya, Muhammad Abdul dan Muhammad Iqbal itu yang mengajak kajian-kajian Islam dengan pendekatan rasional dan saintifik gitu ya, saintifik. Uh, uh, Pernah disinggung juga ya, disinggung juga bahwa anak mudanya ini iya ya. Jadi itu waktu uh, para murid Al Azhar atau anak-anak mudanya itu ngelihat Lebanon ya, Lebanon waktu itu uh, dia tuh membuat, jadi lulusan-lulusan kayak lulusan barat
lulusan orang-orang Lebanon yang dari baratnya itu dia membuat suatu charity yang menggratiskan sekolah, menggratiskan fasilitas kesehatan gitu ya, pokoknya gitu. Tapi mereka tuh nggak sholat gitu, jadi membuat membuat mereka tuh agak agak terguncang gitu. Wah gimana nih, dia nggak sholat tapi dia baik gitu. Iya Apakah saja baik. iya, dia nggak sholat tapi baik gitu. Apakah yang penting berbuat baik gitu kan? Terus habis itu ada seorang cendekiawan Muslim juga apa membuat membuat apa membuat buku, kalau nggak salah namanya Khalid ya, Minhuna Nabda gitu. Minhuna Nabda yang isinya tentang feminis, pokoknya ya pemikiran Barat gitu ya. Untuk dimasukkan di untuk dia sarankan untuk diberlakukan di Mesir gitu. Jadi ya anak mudanya mempunyai kebingungan di sana gitu ya. Mau gimana nih gitu. Uh, ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pemaparan singkat saya tentang Al-Azhar Millennium of Muslim Learning. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Pur. Ya, terima kasih Alan, selaku book teller ya. Kira kita bisa menggali lebih banyak. Oke. Saya kira kita bisa menggali lebih banyak sebenarnya terkait dengan fakta sejarah dan sebenarnya bagaimana Al-Azhar itu sebagai institusi pendidikan yang awalnya dibangun secara wakaf, dia tetap bisa berdiri gitu, bahkan walaupun terjadi pergantian dinasti kepemimpinan gitu. Sekarang kan kalau kita mungkin bisa ngelihat ya kampus-kampus gitu, kalau ganti ganti rejim, ganti kurikulum, ganti kurikulum, ganti sekolah, gitu, ganti nama. Jadi saya kira yang kayak gini, walaupun dinamakan Al-Azhar, tapi saya nangkapnya adalah bahwa tetap dikembalikan lagi secara otoritas gurunya gitu. Kalau saya perhatikan ya, terus juga apa namanya, Al-Azhar itu benar menjadi sebuah lambang perkumpulan para ulama dan juga para pencinta ilmu, cari ilmu, akhirnya mereka bisa sampai belajar ke sana gitu. Ya, ya mungkin kayak kita saya bisa menarik kembali apa, eee, apa saja sebenarnya sebab-sebab dan karakteristik daripada institusi pendidikan yang dibawa oleh Al-Azhar itu sendiri. Itu, mungkin tuh secara ringkas ya Pak, dari saya. Mungkin dari kawan-kawan dari yang ada secara daring maupun luring, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Eee, Tadi mau tanya kan di awal kita tadi sempat diceritakan juga kalau Azhar itu kan diwakafkan, saya tadi agak kurang, tersimak siapa yang mewakafkan dan siapa yang menerima wakaf itu gitu. Itu sayang sekali gak dirincikan sih. Oh, Iya, ada perincian. jadi maksud saya kalau misalnya, dengan cara seperti itu ternyata misal pemerintah atau penguasa jadinya tidak bisa mengganggu ya, heeh, tidak bisa mengintervensi dan lain-lain, kan artinya jadi satu strategi yang sangat baik, eee eee, kalau mau diulangi gitu kan. Nah cuman saya jadi pertanyaannya dengan tadi 200 tahun awal ya dipegang Syiah kan, 100 tahun sempat vakum, 100 tahun berikutnya lagi jaya lagi terus gitu. Nah itu proses peralihan wakafnya itu yang sangat ke siapa gitu, akhirnya dia bisa selama itu. Heeh, gitu-gitu. Itu nggak tahu ya maksud saya. Gak dibahas sih. Dan terakhir, eee, tapi memang Azhar sekarang kita ngeliat Azhar ini kan nilai besar sekali ya, maksudnya pengaruhnya, rujukan gitu loh ya. Tapi memang sejak awal sebenarnya nggak punya diniatkan memang sebesar itu ya sebenarnya. Maksudnya, bahkan di masa Ayyubiyah bahkan sempat agak ditekan gitu tadi kan, sepertinya gitu. Nah, apa yang kemudian juga faktor yang membuat Azhar tuh bisa kalau bertahan 1000 tahun, oke lah saya juga nggak tahu sih kampus lain kayak gimana gitu ya, tapi bisa sebesar itu pengaruhnya gitu, dibahas juga nggak? Tadi saya belum. Terima kasih.
Kalau misalkan bagaimana Al-Azhar bisa sebesar itu pengaruhnya, yang awalnya apakah diniatkan sebesar itu atau enggak, kalau misalkan awalnya diniatkan menjadi institusi sebesar itu, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan diniatkan menjadi besar itu ya, karena kan awalnya kan yang yang memerintahkan atau ya penggagasnya ya emang khalifahnya sendiri kan, untuk tujuan propaganda Syiah gitu. Nah, tapi ya karena tidak berumur panjang, khalifahnya tidak berumur panjang, jadi 1975-nya 975 yang menggagasnya itu meninggal gitu. Nah, uh, dan langsung berganti Ayyubiyah. Jadi gagasan besar itu sempat terhenti lah ya. Dan kenapa bisa besar, faktornya karena apa ya? Saya nggak bisa jawab sih, karena istiqomah mungkin ya. Karena mau ditelantarkan tuh, mau ditinggalkan sholat Jumat, Al Azhar itu tetap jadi tempat ini belajar Ngumpul. belajar. Iya, tetap Maksudnya baik gitu. gurunya tuh ngumpul, Iya. murid datang ngumpul Iya. di situ juga gitu. Jamiah apa? Oh, Jami. Saya mau melengkapi jawaban dulu ya. Jadi setelah berganti kekuasaan ke Ayyubiyah, lupa mau ngomong. Oh iya, maaf lagi. Nah, jadi Al Azhar itu waktu awal berdirinya dia tuh kalah pamor sama Nizamiyah. Jadi tidak sesuai itu, gitu. Tidak sesuai itu. Bahkan setelahnya pun iya. Berarti sebelum Ayyubiyah kan, dia masih kalah pamor sama Nizam. Jadi kayak apa ya? Al Azhar itu pada waktu itu ya kayak biasa aja. Cuma karena istiqomahnya dan berkumpulnya gitu, jadi wah gitu. Gitu sih. Karena mungkin madrasah Nizamiyah kalau misalkan emang masih berdiri sampai sekarang lebih besar lagi dari Al Azhar kan. Cuma karena Al Azhar ya awalnya biasa, cuma karena terpelihara 1000 tahun ya jadi besar gitu. Pembesaran apa ya? Pengupgradean Al Azhar pun itu tidak masif loh, makanya pendiriannya sangat sedikit kalau misalkan untuk rentang waktu 1000 tahun ya, itu tidak masif hitungnya. Pokoknya iya secara gedung. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun ditambah satu ruang lagi, berpuluh-puluh tahun ditambah lagi, beratus-ratus tahun ditambah gedung kotak gitu ya, gedung kotak. Jadi kalau misalkan untuk 1000 tahun pembangunannya termasuk biasa gitu. Jadi kalau misalkan diniatkan besar itu ya saya bisa jawab enggak sih, tapi karena takdir Allah mengumur panjangkan Al Azhar, jadi alhamdulillah. Ya, lanjut. Ya, itu juga jadi pertanyaan, maksudnya dia tuh besar. Kadang kan ada memang khalifahnya atau rajanya gitu. Ya kalau dia dulu tuh ada Nizamiyah ya. Kalau sekarang kan ada Ibn Saud gitu. Jadi memang gelontoran dananya besar gitu. Atau memang ada yang keisbatan ke tempat gitu. Sebenarnya yang memang jangan sangat jelas kan Mekah Madinah gitu. Dia mau siapapun ini ya tetap di tempat mulia gitu. Maka sebenarnya tuh dia ini kayak apa memang apa ya? Kalau saya boleh suzon, apa memang dulu kondisi di Hijaz itu nggak kondusif gitu, jadi pindah ke sini, atau makanya sebenarnya apakah ada tokoh sendiri itu gitu. Jadi kalau mau ngisbah tuh antara dua itu. Jadi apa emang ada tokohnya yang karismatik buat gitu, atau memang tempatnya tuh yang apa ya, kayak kenapa Bandung gitu loh. Jadi karena kalau dibilang perkumpulan kan ya di Imah Hijaz nggak jauh kan itu, Makkah itu dekat gitu, tapi kenapa masih dipilih itu gitu. Pun di Maghribi gitu kan, jadi kayak bahkan kan kalau kita belajar sejarah itu pusat peradabannya ada di Andalusia, ada di Baghdad gitu-gitu. Tapi dia tetap pertahankan sampai sekarang dia gitu. Jadi sebenarnya dia tuh diisbatkan ke tempatnya memang karena Kairo itu punya sesuatu yang khas gitu. Apakah memang orang-orang masyarakat secara umumnya ada penilaian itu, atau memang sebenarnya ada beberapa tokoh gitu. Kalau di Indonesia misalnya kan memang pesantren itu kan isbatnya ke tokoh ya. Iya.
Jadi walaupun nanti pada saat berlanjutnya lagi tempat itu menjadi spesial gitu kayak Darussalam gitu Gontor. Iya. Jadi walaupun sebenarnya kalau dari bacaan tuh antara dua itu deh kira-kira kalau mau di Apakah tempat atau tokoh yang membuat dia berdiri? Kalau tempat, kalau misalkan bicara segi keamanan, dibilang aman enggak juga sih. Karena tadi dia ganti-ganti kekuasaan dan pernah 4 kekuasaan berkumpul di satu waktu pernah juga gitu ya. Iya, Mamluk, Prancis, British sama Ottoman gitu ya. Terus kalau misalnya dibilang tokoh gitu ya, kalau misalnya dibilang tokoh terkenal yang pada awal-awal ya, maksudnya yang Ayudhya dan apa setelahnya Mamluk, pokoknya tokoh yang terkenal yang pernah ngajar di sana itu cuma Ibnu Khaldun doang. Iya ngajar, lecture dia. Dia mengenai lecture di Ibnu Khaldun. Iya iya, pokoknya buat kita sih. Cuma iya. Namanya terdengar sampai sekarang. Cuma saya nggak mendapati yang mengajar di Al Azhar ini seperti ulama-ulama besar yang singgah di Mesir gitu. Pokoknya ulama-ulama besar yang kita tahu ya, yang sempat singgah di Mesir itu ngajar gitu. Saya di buku ini saya nggak dapetin sih. Di Al Azhar ya. Kalau misalkan ke Mesir kan nggak berarti harus ke Al Azhar kan. Dan itu saya kayak apa ya ngebuat kesimpulan singkat bahwa di zaman itu berarti Al Azhar apa ya belum amor gitu apa ya masih belum iya jadi nggak bisa jadi saya emang bingung ya apakah kalau mau dibilang bertahan karena tempat nggak juga kalau misalkan bertahan karena kekuasaan berganti-ganti kalau misalkan karena tokoh juga ya nggak juga gitu. Iya. Dia Syekh Zakaria Al-Ansori itu 900 kalau ya 900-an ya. Hijriah. Paling yang saya kira yang kayak Imam Bajuri lah ya, Syaikh Bajuri gitu. Jadi rektor itu udah agak ini apa di Ottoman. Jadi makanya yang emang awal-awalnya enggak ini. Cuma itu kalau doang ya. Ya baik gitu. Nanya tapi nanti mungkin tolong dikoreksi juga takutnya salah ini yang saya tanyakan gitu atau ada misinformasi yang keliru. Pertama itu yang jadi menarik adalah ketika tadi dijelaskan mungkin yang sudah dituliskan juga sama penulisnya tentang betapa seksinya Al Azhar itu gitu ya karena memang dia melewati beberapa fase politik dan ada catatan tadi ya seperti Salahuddin Al-Ayyubi juga ngasih dana dan lain-lain itu kan artinya memang ada kepedulian dari politik melihat itu gitu karena saya kira institusi atau mungkin waktu itu belum jadi institusi gitu ya kalau udah disupport sama politik itu semacam di endorse politik itu mungkin bisa boostnya lebih cepat gitu ya jadi apakah dirinci secara detail gitu di zaman itu seksinya seperti apa gitu ya atau bahasa jangan seksi lah semenarik itu Al Azhar gitu kenapa enggak ke sekolah-sekolah lain gitu ya yang mungkin di Mesir saya kira enggak mungkin enggak ada sekolah lain gitu di Mesir karena misalkan kalau kita ngelihat Nafaktilas perjalanannya misalkan Ibn Arabi gitu ya meskipun dia sufi gitu ke dia juga mampir di Mesir tapi kayaknya tadi juga kejawab kenapa mungkin tokoh-tokoh ini enggak mampir ke Al Azhar mungkin karena satu sisi Al Azhar dari awal sudah membangkitkan nafas-nafas cikal bakal nanti jadi aliran Syiah gitu ya karena kan yang saya pahamin selama ini sufi itu mostly atau mungkin semuanya ya dari Sunni gitu ya apakah mungkin ya karena itu juga gitu karena tokoh-tokoh besar di sufi termasuk Ibn Arabi yang saya baca nih mungkin saya kelewat dari bacaan yang lain gitu dia nggak mampir ke Al Azhar tapi dia berguru di beberapa gurunya di Mesir gitu dalam perjalanan hidupnya gitu sampai akhirnya dia ke Mekah gitu. Jadi pertanyaannya tadi ya apakah dirinci gitu ya pertama seseksi itu yang pertama terus yang kedua yang menarik juga tuh perihal
ketika Al-Azhar itu menghadapi atau ingin men-challenge gitu ya lembaga mereka dalam modernitas gitu. Mungkin di zaman-zaman itu mungkin modernitas yang berkaitan dengan ini ya 3 tokoh penting tadi Abduh dan Al-Afghani gitu ya. Tapi apakah modernitas itu ke bawah sampai sekarang gitu? Karena modernitas apa juga yang ke bawah sampai sekarang gitu. Kalau misalnya kita melihat modernitas di pendidikan yang saya pahami juga di ilmu pendidikan gitu. Modernitas itu sekarang tuh cenderung ngikutin ya ibaratnya berkiblat ke gaya-gaya barat gitu ya. Sistem ujian seperti ini, sistem kurikulum seperti ini gitu. Udah nggak ada sistem syahadah dan lain-lain gitu ya. Udah di sebuah kampus atau di sebuah pendidikan. Yang saya lihat di Al-Azhar masih bertahan dengan gayanya Al-Azhar. Saya juga nggak mau bilang itu gaya tradisional gitu. Maksudnya gimana? Saya punya selama di Saudi 10 bulan di Riyadh, saya nggak ketemu sama anak-anak Al-Azhar, tapi ketika saya ke Mekah, saya ketemu banyak anak-anak Al-Azhar yang ternyata mereka memberitahu bahwa mereka bisa memanfaatkan visa mereka selama 3 bulan di Al-Azhar tanpa memperdulikan kuliah, selama mereka tinggal datang aja di hari ujian akhir semester. Iya, iya. Di S1-nya gitu ya. Yang mana saya tanya lagi berikutnya di S1-nya gimana ujiannya ya? Memang nanti tergantung dosen, tapi kebanyakan katanya sih pilihan ganda. Nah, itu kalau di dunia pendidikan yang modernitas sekarang tuh banyak sih. Ini juga perdebatan ya. Ada yang bilang kalau pengen lebih modern ya kita membangkitkan kemampuan mengekspresikan literasinya dilihat kan. Jadi udah mulai kuno tuh pilihan ganda untuk kelas mahasiswa S1, apalagi lebih tinggi gitu. Apakah ada alasan tertentu itu mungkin dijelaskan di sini atau mungkin di bacaan tambahan Masnya gitu terkait hal-hal yang seperti ini dipertahankan gitu ya untuk teman-teman S1 gitu. Jazakumullah khair. Oke. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya mau jawab pertanyaan pertama. Dirinci nggak sih betapa seksi atau gimana apa ya? Pokoknya Al-Azhar ini seksi, menjadi seksi itu apa sih? Apa dorongan pemerintah buat menjadikan Al-Azhar ini seksi gitu ya? Uniknya begini, uniknya dia dirinci ya. Kalau misalkan dirinci, nggak tahu ini apakah termasuk rinci atau enggak. Cuma uniknya di sini. Jadi sekolah-sekolah lain bukan kalah pamor, tapi Al-Azhar kalah pamor. Iya gitu. Jadi di Mesir itu ada beberapa sekolah yang agak lebih maju gitu ya, yang agak lebih maju, yang lebih private, itu lebih dikasih dana daripada Al-Azhar gitu. Ini ada di sini gitu. Jadi pada waktu itu Al-Azhar emang kalah pamor aja gitu, nggak besar gitu, nggak sebesar yang lain gitu. Tapi kalau dibanding Madrasah Nizamiyah sangat jauh gitu. Yang sekitarnya aja kayak kalah pamor apalagi ya dirinci, cuma dirincinya bukan Al-Azhar yang seksi ya, yang lainnya yang seksi gitu. Itu besarannya nggak dikasih tahu. Apa? Dikasih tahu. Kalau nggak salah dikasih tahu ya gitu. Di sini ya kalau misalkan ada recordnya di sini ditulis gitu ya. Karena seperti itu ya. Kalau yang institusi lain itu seperti kayak agak formal gitu ya, agak formal, agak lebih teratur. Tapi kalau Al-Azhar tuh emang kayak tempat ngaji aja. Agak tempat ngaji seperti yang story-nya Mas Yogi gitu ya. Siapa? Ya, itu kan di catatan selanjutnya dijelaskan bahwa ilmu-ilmu yang banyak yang dia pelajarin itu bukan belajar di Al-Azhar. Ada yang dia belajar di Al-Azhar sebagai agama. Cuma ilmu-ilmu yang banyak itu bukan di Al-Azhar tapi di ya private class, makanya di sekolah-sekolah lain gitu ya, di bimbel-bimbel yang lain gitu. Ya gitu. Nah, terus yang kedua tentang modernitas gitu, apakah Al-Azhar tetap mempertahankan sampai sekarang gitu ya. Jadi pertanyaannya tentang konteks kekinian. Walau alam saya juga bukan mahasiswa Al-Azhar, dan juga di buku ini pun ditulisnya di tahun 1958, jadi nggak sampai sekarang, udah sangat jauh ya. Dan tentang ujian tadi gitu ya, dan ujian tadi sebenarnya saya juga agak kaget ya, karena setahu saya ujian Al-Azhar tuh esai gitu ya, esai, jadi terkenal dengan soalnya dikit, jawabannya banyak. Cuma mungkin karena pandemi berubah. Jadi saya juga merasakan juga sih. Jadi Lipia sebelum pandemi itu wah lumayan gitu ya.
soalnya. Tapi setelah pandemi mungkin wah gurunya baru pada tahu Givom gitu ya. Jadi pilihan ganda. Dan itu terjadi ya di Libya, ya di Saudi juga, di Madinah. Kalau misalkan betul tadi di Mesir, berarti Al-Azhar juga mengalami seperti itu ya. Kalau menurut saya kemunduran ya. Dan itu juga terjadi di Jordan gitu ya. Yarmuk gitu, Yarmuk. Jadi sebenarnya ini bukan perbuatan yang mulia ya. Ini saya mau cerita pribadi. Jadi pokoknya teman saya ada suatu halangan dan yang memohon saya untuk menjoki usianya. Ya, dan waktu saya kerjain ujiannya pilihan ganda gitu, pilihan ganda. Waduh, kok pilihan ganda semua gitu. Pokoknya ya menurut saya sebuah kemunduran. Dan saya nggak bisa jawab ya apakah mempertahankan modernitas atau enggak. Cuma ya kalau misalkan modern maksudnya adalah apa, memberikan ijazah gitu ya, memberikan kelas formal gitu ya, memberikan kurikulum gitu, membikin modul. Nah, membikin modul itu hal-hal yang modern buat Al-Azhar karena sebelumnya nggak ada seperti itu gitu. Nggak tahu kalau 19. Kalau kayaknya kalau misalkan di awal-awal Al-Azhar itu berdiri sebagai universitas legal gitu ya, itu diberlakukan pengajarannya pakai kitab-kitab klasik gitu ya, kitab-kitab klasik. Mungkin setelah berjalannya waktu diubah kitab-kitab klasik itu jadi kitab-kitab ringkasan, kitab-kitab yang dibikin oleh syekh-syekhnya gitu ya, modul gitu. Nah, itu saya tahu karena ini ya, Prof. Hasan Hitu gitu ya, dia tuh pengen bikin suatu institusi pendidikan, bukan institusi, universitas gitu, sekolah tinggi yang menggunakan kurikulum Al-Azhar klasik gitu ya, kurikulum Al-Azhar klasik gitu. Kalau fikihnya Al-Iqna gitu ya, Al-Iqna. Terus pokoknya buku-buku klasik. Nah itu maka berdirilah Stai Imam Syafi'i Cianjur gitu ya. Stai Imam Syafi'i Cianjur. Jadi yang mau tahu kurikulum klasik Al-Azhar ya lihat aja di Stai Imam Syafi'i Cianjur. Karena kalau Al-Azhar sekarang udah pakai modul gitu. Fikihnya pakai modul gitu. Jadi pakai modul gitu. Ya, kalau misalkan dibayangkan modernitas seperti Universitas Toronto gitu ya. Itu enggak modernitas ala Al-Azhar ya seperti itulah gitu. Jadi dia kayak tetap terjaga klasiknya. Ya, Iya. Emang S2 S3 Al-Azhar itu emang diakui Al-Azhar kalau misalkan dia lulusan S2 S3 gitu. Kalau Ustaz saya bilang lagi sama Azharian illa ba'dal magister. Kamu tidak disebut Azhari kecuali setelah magister gitu. Karena emang iya, Nah, Mau nambahin dikit aja. Sebetulnya itu kalau pertama dia memang tidak kalau pembacaan saya memang tidak dirancang untuk jadi madrasah. Ya. Ya, memang namanya pun jamiah kan. Jami aja Masjid Jami yang besar tempat sholat Jumat. Beda kalau nizamiyah memang madrasah. Memang dari awal dirancang namanya pun madrasah ya. Di situ ada kurikulum yang jelas, mendaras maksudnya ya baca kitab sampai habis gitu. Ada gurunya, ada muridnya, ada kurikulumnya, ada macam-macam lah aturan-aturannya gitu ya. Terus kemudian ceritanya berbeda karena apa? Karena Mesir tidak sampai diserang oleh Mongol. Karena ini salah satu kontribusinya Mamluk juga karena berhasil memukul mundur Mongol dari Ainul Jalut kan, di Ain Jalut itu. Tapi kalau nggak ada Mamluk mungkin bahkan bisa menyerang sampai ke Eropa tuh Mongol tuh. Udah ke Eropa. Tapi Nizamiyah kan sebetulnya udah luluh lantah semua di Baghdad kan, dan alhamdulillah Mesir selamat gitu ya. Nah, yang ketiga bahwa sebetulnya di situ di Mesir memang ada banyak madrasah-madrasah lain selain Azhar gitu. Iya. Ada madrasah Ibn Tulun ya, ada masjid Amr bin As ya. Di situ juga udah ada, pasti ada reason kenapa Imam Syafi'i itu pindah dari Baghdad ke Mesir. Itu nggak sekedar mau hijrah mau rila, tapi ada ilmu yang dicari di situ ya. Ada reasonnya gitu ya.
Terus apa namanya, saya lihat apa namanya, karena ada banyak di situ kan. Kita melihat Azhar sebetulnya kalau dari pandangan saya bukan hanya sekedar institusi, tapi sebagai tradisi gitu. Ini kalau baca buku ini saya ngerasa di antara keberhasilannya budaya ilmu di Mesir ya, di Kairo terutama, mungkin juga yang besar lainnya di Iskandaria, dan di antara apa namanya buahnya adalah Azhar. Karena sebetulnya setiap kekuasaan yang berganti tadi itu kita ngelihat di Fatimiyah itu pertama kali yang concernnya adalah bangun masjid gitu. Jami'ul Qahira pertama kan. Atau Jami'ul Qahira itu. Kemudian melihat di sebagian banyak di pemukiman itu masih menganut Syafi'iyah kan. Coba diadopsi, coba dipengaruhi, tapi kayak bagiannya masih mengakomodir gitu. Nah, terus apa namanya, kemudian panggil ulamanya yang bisa ngajar segala macam, berpindah kekuasaan ke Mamluk, ke Ayyubiyah, ke Mamluk, ke Ottoman segala macam. Sultan-sultannya itu masih concern sama keilmuan gitu. Ya, beli buku, beli perpustakaan, cari ulama gitu ya, cari murid gitu ya. Padahal apa namanya, yang ini Syiah, yang ini apa namanya, akan pindah kemudian ke Syafi'i gitu ya. Terus Ottoman pula pindah juga jadi Hanafi misalkan. Tapi masih menjaga gitu tradisinya besar sebagai Azhar gitu. Dan ulama-ulama lain banyak berkembang. Kalau pergi ke sana memang yang disebut jami'nya betul-betul jami itu memang kecil aja. Ya. Iya, kalau sekarang kan karena universitas sudah modern, memang ada banyak apa namanya itu cabang-cabang Azhar di Mesir itu kan besar, ya, lebih besar dibandingkan Jami yang sekarang itu. Nah, saya rasa di antara keberkahannya itu memang Azhar itu pas banget berhadapan-hadapan sama Masjid Imam Hussein. Itu penziarah kan memang pada banyak datang di situ. Pas banget berhadapan sama kalau sekarang ya bangunannya itu dekat Masjid Imam Hussein. Terus juga kalau pergi ke Azhar ya itu nggak apa namanya nggak lengkap kalau kita nggak ziarah juga, karena kalau kita pergi ke makaman itu ke sana ke Imam Suyuti, ke apa namanya Zakaria Al-Ansori, ke Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan, di bawah di belakang Azhar itu ada makamnya apa namanya penulis Umdatul Qari siapa tuh, Badruddin Aini ya, di antara yang terbesar juga setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari misalkan. Oh itu ke sana itu nampak tilasnya gede. Banyak ulama-ulama itu meskipun tidak membawa nama Azhar gitu. Tapi memang Mesirnya yang hebat sebetulnya. Kaironya yang hebat gitu. Allah alam. Terima kasih. Ahlan. Ya. Oke. Mas pun closing. Oke, close mic. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Semoga insya Allah kita bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari sini. Insya Allah jumpa lagi book keluar berikutnya 2 minggu lagi ya. Minggu lagi ya. Oh iya, masih ada 2 minggu lagi tuh, ada itu apa yang terakhir ya, ada yang terakhir. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.